stigma di pasien itu. Inilah barangkali Pak Edi dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana seni kita menjaga kerahasiaan pasien. Kalau di medis Pak, kita tidak diperkenankan membuka nama, alamat lengkap pasien tanpa seizin daripada pasien itu sendiri atau keluarga pasien itu sendiri. Itu ada undang-undang tentang kerahasiaan pasien. Tapi kalau ada pasien yang legowo untuk di-declare namanya, alamatnya, itu tidak masalah. Dalam aturan gugus tugas, kami bisa mengeluarkan data itu per desa. Dasarnya desa, basicnya desa atau kelurahan. Dan itu menjadi tugas kita bersama bagaimana kita menjaga kerahasiaan untuk kebaikan bersama. Itu Pak Edi. Kemudian dari Dakta, terima kasih. Perlu saya sampaikan, memang suka tidak suka bahwa Kabupaten Bekasi ini adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kurang lebih 7.000 perusahaan, kurang lebih 1,2 pekerja yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Dan potensi klaster ini muncul sangat besar. Contohnya saja yang saya sampaikan tadi, di minggu ketiga bulan Juni kemarin itu muncul klaster besar dari Unilever. Nah, apa yang dilakukan, upaya apa yang dilakukan oleh gugus tugas? Yang pertama, kami gugus tugas memperkuat atau mengintensifkan edukasi dan sosialisasi di seluruh kawasan industri, baik itu kawasan industri yang besar maupun kawasan industri yang kecil. Kemudian yang kedua, sudah diatur dalam SK Bupati nomor 274 tadi, bagaimana kewajiban perusahaan untuk memeriksa PCR minimal, rapid atau PCR minimal 10% dari karyawannya. Tujuannya apa? Untuk preventif, untuk men-screening secepat mungkin, mengetahui secepat mungkin ada tidak karyawannya yang terkonfirmasi. Kemudian yang berikutnya, kita memperkuat layanan kesehatan dengan menambah fasilitas layanan atau ruang isolasi. Bulan ini kita menambah 37 ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Cabang Bungin. Kita buka untuk bagaimana memperkuat layanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya dari Bang Marvet izin menyampaikan ini rumor, isu ataupun yang berkembang di masyarakat. Semalam saya ikut diskusi, saya nonton diskusi di TV One terkait ada tanda kutip ada rumah sakit yang nakal. Kalau Bapak Ibu sekalian semalam nonton TV One, saya nonton dari di perjalanan, saya masih di perjalanan nonton, ada rumor, ada isu rumah sakit yang nakal tanda kutip, bagaimana mengakali berimprovisasi pasien yang dipaksakan menjadi COVID. Kurang lebih seperti itu Bang Market mungkin pertanyaannya. Ya, saya menanggapi rasanya saya tidak etik, rasanya saya tidak elok kalau saya menanggapi rumor. Ya, saya kalau menanggapi rumor rasanya saya tidak elok Bang. Saya hanya ingin, saya seorang dokter, saya juga pernah di rumah sakit. Ya, saya menanggapi menyampaikan bahwa aturannya tidak boleh seperti itu satu. Kami akan pegang teguh menjunjung etika kedokteran, bahwa diagnosis kemudian tata laksana maupun yang lain-lain itu kita tidak boleh bermotifkan uang, tidak boleh kita bermotifkan bisnis, tapi semata-mata karena etika ilmu, kemudian etika kemanusiaan. Izin Bang Marvel, saya tidak mau menanggapi kalau itu isu ataupun rumor. Banyak sekali ini COVID ini banyak sekali saya belajar. Ada yang mengatakan COVID ini konspirasi. Ya, ada yang mengatakan seperti itu Bang. COVID ini konspirasi, tapi saya meyakinkan bahwa COVID ini bukan mitos, COVID ini adalah fakta, bukan konspirasi. Terkait dengan ada rumah sakit yang nakal, mohon maaf saya tidak ada di ruang sana untuk menanggapi, karena ini masih menjadi rumor, ini masih menjadi diskusi yang rasanya saya takut salah juga Bang ketika itu
Tapi yakinlah bahwa secara etis, secara keilmuan bahwa COVID ini tidak boleh kita bisniskan, tidak boleh kita semata-mata karena uang. Seperti itu Bang Marfet yang saya bisa sampaikan. Demikian Pak Moderator. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Siap. Terima kasih Bapak Dr. Lamsa. Bicara komunikasi. Saya di Bapak Redmi, waktu moodnya dibuka Bapak Redmi. Halo, mana? Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah hadir pada acara webinar LAMI. Untuk sekian kalinya LAMI mengadakan webinar ini, Pak. Saya juga turut mengapresiasi LAMI yang telah memfasilitasi kegiatan webinar yang sudah beberapa kali untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dalam tema kali ini yang saya baca, hari ini LAMI membuat tema bagaimana sikap pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Saya tidak banyak lebar Pak Alamsyah sebagai gugus tugas ya Pak ya, gugus tugas Pemda Kabupaten Bekasi dalam Halo, moderator. Oke, saya ingin menanyakan kepada Pak Alamsyah, Pak. Hari ini kita masih bertanya-tanya, Pak. Sejak adanya musibah COVID awal Maret lalu sampai hari ini, masyarakat masih bertanya kepada pemerintah daerah, peran pemerintah daerah terutama dalam menyikapi bantuan sembako Pak, bantuan sosial sembako yang hari ini kita belum merasakan. Kemarin baru beberapa waktu lalu sudah ada sembako dari Pemkab. Namun hari ini sudah lama ini kalau menurut masyarakat ini kita sangat udah darurat kayaknya gitu kan. Apalagi sudah dikenakan PSBB new normal. Tapi sampai hari ini belum ada action dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, kita mempertanyakan ini dari masyarakat, sebenarnya sih suara masyarakat banyak nih Pak, kepada ketua gugus dan juga jajarannya yang hari ini bekerja. Mohon memberikan pencerahannya Pak terkait bantuan sosial sembako dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya rasa cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Jurek Bima untuk bertanya, dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Sudah terkopi ya suara saya, moderator. Yang terhormat tim gugus tugas atau tim ini Pak Alamsyah yang saya kenal adalah di bidang kesehatan, sangat tepat hari ini memberikan satu informasi buat kita semua. Ucapan terima kasih juga kepada LAMI yang alhamdulillah kita merasakan memanfaatkan media internet dengan sebaik-baiknya dalam kondisi kita dilanda COVID-19. Saya hanya fokus ke penyadaran Pak Dokter, di mana kita, masyarakat kita, memang mereka menyadari ini adalah berbahaya.
Namun di kalangan kita sebagai pelaksana atau penyampai bahwa ini berbahaya, yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat mungkin masih sangat kurang sosialisasi dan masih sangat kurang tim-tim mungkin COVID-19 yang bergerak di tengah-tengah masyarakat agar apa yang mungkin menjadi poin-poin penting seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu benar-benar bisa diterima dengan baik, bisa menjadi satu pemahaman yang mereka pegang agar terputuslah wabah ini di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih saat new normal saat sekarang ini, seperti kata sampaikan oleh teman-teman yang sudah duluan tadi, mereka menganggapnya sudah normal. Bahkan mereka jadi melihat berita TV mall udah dibuka, ini udah dibuka. Nah, sampai ada protes seperti tadi, masa sekolah, masjid kok masih ada yang ditutup. Nah, seperti itulah. Ya mungkin tadi pemahaman mereka masih sangat minim, dan harapan saya lewat kesempatan ini, lewat Pak Dr. Alamsyah sebagai tim gugus COVID-19, agar pemerintah Kabupaten Bekasi bisa lebih banyak turun ke lapangan atau turun ke masyarakat, memberikan informasi-informasi atau himbauan-himbauan yang sifatnya langsung ke masyarakat. Mungkin bisa melalui corong-corong masjid atau corong-corong lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti LAMI, diberikan tugas atau diberikan bagian dari kegiatan seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya, dan saya mungkin tidak ada pertanyaan karena saya sangat memahami dengan kondisi saat sekarang ini. Semua pasti susah kita menjelaskannya karena kita tidak berhadapan dengan benda yang bisa kita lihat. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juret Bima. Ada pertanyaan satu lagi itu dari warta daerah, teman-teman media. Ayo dipersilakan Bang warta daerah untuk bertanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Koordinator LAMI Bapak Suganda. Terima kasih Pak Joni Ampun, Ketua Umum LAMI. Terima kasih Bapak Dr. Alamsyah sebagai tugas percepatan COVID Kabupaten Bekasi, dan teman-teman yang hadir dalam webinar PPP LAMI terkait peranan Forkopimda terhadap percepatan COVID di Kabupaten Bekasi. Kalau kita melihat adanya klaster Lanjut Bang. Lanjut Bang. kedengaran nggak? Kedengaran. Iya, kalau kita melihat dari bulan Maret pertama dan menjadi sekarang ada klaster baru terkait masalah di industri, masyarakat ini belum melihat terkait peranan Forkopimda terkait perkembangan penuntasan percepatan COVID di Kabupaten Bekasi. Anggaran yang dikucurkan itu 1,3 triliun, Pak. Jadi apa yang sudah dilakukan? Contoh saja di Tambun Selatan, pos pantau saja sekarang sudah tidak ada. PSBB masih berlaku, masyarakat menganggap ini sudah terjadi ada normal. Ini yang sangat disayangkan. Ketegasan Forkopimda ini tidak ada sama sekali. Apakah ada sanksinya atau seperti apa? Sehingga masyarakat ini tidak berjalan dengan baik.
Pasalnya kenapa? Karena pada saat pertama terjadinya COVID, bansos itu tidak tepat waktu. Dengan ketidaktepatan waktu, apalagi masyarakat butuh terkait kehidupan sehari-hari. Inilah yang dirasakan Forkopimda ini kurang ada perhatian serius terhadap penanganan COVID di Kabupaten Bekasi. Itu aja saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari teman-teman media Warta Daerah. Mungkin kita kasih kesempatan untuk Bapak Dr. Alamsyah untuk menanggapinya. Ya, terima kasih. Izin moderator, saya pesan di chat yang mungkin nanti bisa dilihat, bukannya tidak menghargai kawan-kawan Siap, semua. Pak Dokter, siap. Ya, yang pertama dari Bang Redmi tentang bansos. Saya sampaikan bahwa informasi kemarin yang saya dapat dari Jawa Barat, bansos untuk tahap kedua itu akan segera diturunkan dari Jawa Barat terkait dengan bantuan sosial berupa sembako, paket sembako. Kemudian yang berikutnya dari Bang Jurait, memang benar bahwa sosialisasi kemudian informasi harus terus kita galakkan. Dari bulan Maret kita semuanya sudah terpapar dengan informasi terkait dengan COVID-19 ini, tapi tentunya karena tadi pandemi ini belum selesai, informasi ini harus tetap kita galakkan. Saya akan sampaikan ini kepada pimpinan untuk kita semuanya bersama-sama. Cuma perlu saya sampaikan bahwa sifat pandemi ini kan menyerang kita semuanya tanpa pilih apapun, tanpa pilih kalangan, tanpa pilih siapapun. Jadi maknanya apa? Bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama di mendukung dan punya tanggung jawab bersama mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, gugus tugas, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi-informasi ini penting buat kita, karena kalau tidak masyarakat sudah mulai tadi hubungannya dengan yang dari Warta Daerah ada hubungannya, masyarakat sudah mulai lepas, masyarakat sudah mulai euforia. Kenapa? Karena tuntutan ekonomi, tuntutan perut, tuntutan makan dan sebagainya. Jadi kita tetap harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa boleh kita beraktivitas, boleh kita melakukan kegiatan, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan anggaran, Pak, perlu saya sampaikan memang ketika pandemi ini mulai merebak, semua daerah di Indonesia melakukan refocusing anggaran, dan kita di Kabupaten Bekasi itu merefocusing anggaran, bukan menambah anggaran ya, tapi mengalihkan atau merefocusing anggaran ke penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Itu 1,3 triliun, dan itu saya sampaikan bukan otomatis itu semuanya dihabiskan, tidak. Itu belum terserap semuanya. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan selesainya. Kita masih harus berhitung bagaimana. Terkait dengan ada hubungannya dengan bansos, saya akan sampaikan ke pimpinan terkait dengan bagaimana kita masyarakat. Intinya bahwa PSBB proporsional ini membawa kita ke dua dimensi menurut saya yang harus kita jalankan sama-sama. Yang pertama dimensinya adalah dimensi kesehatan, dimensi selamat, dimensi aman. Yang kedua adalah dimensi ekonomi, dimensi produktif, dimensi orang beraktivitas. Jadi harus berjalan sama-sama, berjalan seiring. Supaya apa? Kita tetap sehat, kita tetap aman, dan kita tetap bisa berproduktif, kita tetap bisa menghasilkan. Supaya kita tidak semata-mata, masyarakat tidak semata-mata menggantungkan harapan pada bantuan yang tentunya kita tidak tahu kapan dan berapa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya jam 3 ada rapat lagi. Izin moderator, Pak Ketua, Bang John Lee, mohon maaf, saya jam 3 ada meeting lagi, sehingga saya pamit di pada kesempatan ini. Saya terima kasih. Ya, saya terima kasih banyak diberikan kesempatan menjadi narasumber. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, pertama Pak Dokter, sebelum kita mengakhiri tema COVID-19 Pak Dokter Alamsyah, sekaligus berbicara ekonomi dan bagi COVID-19 di mana PSBB regional yang
bisa dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Bekasi. Kita Provinsi Bekasi, Pak Dokter. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya menyampaikan closing statement dua hal. Yang pertama, pandemi ini belum selesai. Tugas kita masih panjang sehingga upaya ini, terima kasih Lami sudah terus men-share informasi terkait dengan hal-hal yang begini menurut saya menjadi catatan baik buat kita bahwa